Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, karena firman Tuhan jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Kepercayaan kita kembali kepada firman Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Dalam anugerah dan kasih setia Tuhan kami melangkah dan kami berjalan. Kami hidup penuh dengan kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah sebelum kami melakukan aktivitas kami kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang ingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan, sehingga jalan-jalan kami memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam renungan pagi ini. Kami dikuatkan, kami mendapati rema dalam setiap firman Tuhan yang pagi ini kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau bagikan buat setiap kita. Saya beri temanya lucu, saudara. Tak kenal bukan maka tak sayang atau tak cinta. Tak kenal maka tak kuat. Iya kan? Nah, lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kalau kita dipercayakan hal-hal seperti ini, kekuatan, kekayaan, dan harta benda, kedudukan, itu kan berkat yang Tuhan titipkan buat kita. Jangan kita bermegah dengan berkat-berkat itu, tapi bermegahlah karena kita mengenal pribadi Allah yang memberi berkat dan menitipkan berkat itu sama kita. Makanya ayat 24 bilang, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau untuk kita megahkan, untuk kita banggakan dalam hidup kita? Ini yang Tuhan mau. Bermegahlah bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau bukan kita bermegah dengan apa yang diberikan kepada kita, namun yang Tuhan mau kita bermegah karena pribadinya. Pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi, pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Inilah yang menjadi milik kepunyaan kita sebagai Allah yang kita sembah. Itu yang Tuhan mau. Untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Iya kan? Jadi kalau kita bilang, kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena engkau mengenal aku. Jadi kemegahan kita, kebanggaan kita, karena kita mengenal siapa Allah kita. Amin. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat Yeremia pasal 4 ayat 22, kita bilang begini, sungguh bodoh umatku itu. Ingat, yang Allah bilang bodoh umatku, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Umatnya Tuhan dibilang sama Tuhan bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal aku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, penting sekali kita mengenal Tuhan. Makanya tema saya hari ini, tak kenal maka tak kuat. Kita mengenal Tuhan, karena itu kita menjadi kuat. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Kita perlu mengenal Tuhan supaya kita nggak khawatir menjalani hari-hari hidup ini. Kenapa? Karena kita kenal pribadi Allah kita yang mengatakan, engkau tidak pernah berjalan sendiri, aku akan menyediakan yang terbaik buat hidupmu, engkau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik tatkala engkau mengiring Tuhan. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita mengenal Allah kita. Yang apa? Yang pertama, Allah yang menyertai kita, sehingga kita tidak pernah berjalan sendiri. Yang kedua, kita bermegah karena kita mengenal Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan hari-hari kehidupan kita. Iya kan? Janjinya jelas. Jika engkau orang tua, jika engkau ayah tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Dia tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup. Jadi ada banyak orang khawatir mengikut Tuhan, ada banyak orang bimbang, ada banyak orang ketakutan menghadapi masalah hidup, mengalami hal macam-macam saudaraku, karena tidak mengenal Tuhan. Sederhana. Makanya Tuhan bilang, sungguh bodoh umatku karena mereka tidak mengenal aku. Yang Tuhan mau hari-hari ini supaya kita mengenal pribadi. Kenapa? Karena kalau kita kenal maka kita akan kuat.
Kalau kita kenal pribadi Allah kita, kita nggak akan gampang bersungut-sungut. Kalau kita kenal pribadi Allah kita, sekalipun kita mengikut Tuhan, kita mengalami kesusahan, sekali kita mengikut Tuhan, kita mengalami penderitaan, kita nggak akan mengeluh. Mana katanya ikut Tuhan nggak diberkati, mana katanya ikut Tuhan nggak mengalami masalah, mana kata ikut Tuhan ditolong selalu. Kita nggak akan mengeluh seperti itu karena kita tahu Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mau menjadikan kita anak-anak yang gampangan, anak-anak yang mengeluh. Namun melalui penyembahan kita kepada Allah kita, Tuhan mau setiap kita bertumbuh dewasa melalui pergumulan, melalui masalah, melalui tantangan hidup. Pikul salib itu harus ada dalam kehidupan setiap kita, sehingga akhirnya kita mengerti kalau kita mengenal pribadi Allah kita, kita percaya, saudara, kita percaya, maka kita tidak akan takut. Anak-anak saudara tiap bulan nggak perlu memikirkan uang sekolah mereka. Kenapa? Karena dia kenal siapa orang tuanya. Iya kan? Dia nggak perlu mikirin, aduh gimana ya uang sekolah gue bulan depan ya. Anak umur kelas 2 SD, anak umur 7, 8 tahun, 9 tahun gitu kan, kelas 4 SD. Gak mungkin mikirin kayak gitu. Dia percaya bapaknya, ibunya pasti akan menyediakan uang sekolah. Dan bapak ibunya pasti akan memberi dia makan. Bapak ibunya akan memelihara dia. Amin. Jadi karena kenapa? Karena dia kenal Allahnya, dia kenal ayahnya, dia kenal ibunya, dia kenal orang tuanya. Sama, seharusnya hal ini pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita kenal Bapak kita, dia Bapak yang baik, dia akan memberikan pemberian-pemberian yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau dia Bapak yang baik, kita percaya dia tidak akan memberikan kita ujian, tantangan, masalah, cobaan lebih daripada kekuatan kita. Kalau dia Bapak yang baik, maka dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Sekalipun kita harus melalui air, tidak akan dihanyutkan kita, dalam melalui api, tidak akan dibiarkan kita terbakar. Dengan kata lain, kalau kita mengenal Allah kita, tidak akan takut kita menghadapi apapun. Tak kenal, maka tak kuat. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini lemah. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini imannya goncang. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Sederhana, dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak kenal siapa Allahnya. Makanya satu ayat sebenarnya satu lagi saudara. Dalam Daniel 11 ayat 32b. 32 bagian yang B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Wow. Jadi konfirmasi sangat jelas. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya mengenal Bapa kita di surga. Kita sebagai umatnya mengenal Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Allah kita akan kuat. Dengan mengenal Allah kita akan mengucap syukur dalam segala hal. Dengan mengenal Allah kita tahu kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kenallah pribadi Allah. Jadi pertanyaan sekarang buat setiap kita. Sudahkah kita mengenal pribadi Allah kita? Mungkin setiap kita berkata, Yesus kita kenal pendeta. Dari kecil anak-anak saya udah ajarkan tentang Yesus. Terkadang kita perlu pengalaman bersama dia secara pribadi, saudara. Sehingga dengan pengalaman itu kita berjumpa secara pribadi. Bagaimana ketika saya susah, Tuhan menyediakan buat saya. Bagaimana ketika saya mengalami kesulitan hidup, mengalami pergumulan, mengalami titik rendah dalam hidup saya, Tuhan yang mengangkat dan memulihkan. Terkadang punya pengalaman itu mesti dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita lebih mengenal Tuhan kita lebih lagi. Kita lebih mengenal Allah kita pribadi itu lebih lagi. Doa saya, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam renungan pagi dalam Bible and Coffee ini mengenal Allahnya. Karena dengan mengenal Allah kita, maka kita akan kuat. Kita berdoa. Bapa, kami sadar betul mungkin hari-hari ini kami lemah karena kami tidak mengenal Allah kami lebih lagi. Mungkin hari-hari ini kami khawatir, kami bimbang, kami takut karena kami tidak menyadari bahwa Allah kami berjanji. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Hari-hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mohon ampun belas kasihan Tuhan. Karena sejatinya selama kami mengikut Tuhan, kami belum mengenal pribadimu lebih lagi. Kami cuma berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah melalui pengalaman-pengalaman hidup kami lebih mengenal pribadi Allah kami lebih mengenal Bapa kami. Sehingga akhirnya kami menghadapi apapun, kami tetap kuat. Menghadapi apapun, kami tetap percaya bersama Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Kami mau kuat,
Karena kami tahu dengan kami mengenal Engkau secara pribadi, maka kami akan tetap kuat menghadapi apapun. Kepercayaan kami kepadamu itulah yang membuat kami tetap merasa tenang di tengah-tengah badai hidup. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Kenalah pribadi Allahmu, maka engkau akan tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita.